Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di podcast Tahu Pemilu KPU Kota Pontianak. Di hari yang cerah dan berbahagia ini kita kedatangan narasumber yang tidak asing lagi. Beliau merupakan komisioner KPU Kota Pontianak dengan jabatan beliau adalah saat ini sekarang Ketua KPU Kota Pontianak. Selamat siang Bang David. Selamat siang. Sehat selalu Bang David ya. Alhamdulillah sehat. Teman-teman pemilih, materi terkait tentang podcast kita hari ini yaitu evaluasi dan proyeksi pemilu dan pemilihan pada tahun 2024 kemarin. Bang David, ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan nih Bang, terkait tentang proyeksi pemilu dan pemilihan pada pemilihan serentak tahun 2024 kemarin. Bagaimana Abang melihat proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan pada tahun 2024 kemarin? Seperti yang kita ketahui kan pemilu kemarin itu berjalan aman, lancar, dan damai. Mungkin Bang David bisa menjelaskan secara singkat Bang, prosesnya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan semua untuk pemilih. Bang Angga, kalau kita bicara penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kemarin ya, seperti yang kita juga ketahui, jadi Kota Pontianak alhamdulillah kita laksanakan dengan lancar semua tahapan. Walaupun tentu ya yang namanya pemilu atau pilkada tentu ada dinamika-dinamika di dalamnya, yaitu proses normal lah. Nah mungkin teman pemilih perlu juga tahu bahwa kita kemarin itu dalam proses pemilu dan pemilihan secara total kita mulai dari Juni 2022 dan baru selesai itu bulan Februari tahun 2025. Jadi kurang lebih 33 bulan perjalanan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ya. Karena ini kemudian bertemu di satu titik gitu ya. Kita tahu bahwa pemilu kemarin itu di 14 Februari, sementara pemilihan itu kan 27 November. Ya. Namun tahapan pemilihan itu ada yang beririsan karena pada saat itu tahapan pemilu juga masih belum selesai. Dimulai tanggal 27 Januari ya pemilihan. Nah, pada fase itu kan kita juga masih melaksanakan tahapan puncak pemilu gitu ya, persiapan. Nah, teman-teman pemilih, dalam tahapan yang panjang ini ada beberapa hal yang KPU lakukan ya. Tentu kalau kita bicara konteks pemilu ada 3 unsur ya yang mesti ada di situ. Ya. Jadi ada penyelenggara, ya kan, kemudian ada peserta dan juga ada pemilih. Nah ini yang kita siapkan dalam secara khusus ya di dalam tahapan pemilu. Nah dalam konteks penyelenggaranya itu kita merekrut penyelenggara sampai ke badan ad hoc kan, bukan hanya KPU dari pusat sampai ke kabupaten kota, tapi juga ada badan ad hoc kita di tingkat kecamatan, PPK, PPS. Itu yang kita lakukan di dalam tahap pemilu, kita merekrut kemudian bekerja bersama-sama badan ad hoc kita. Kita juga mempersiapkan peserta pemilu. Peserta pemilu itu adalah partai politik ya. Kita melakukan verifikasi dan penetapan partai politik. Juga pencalonan, ini juga peserta ya. Kemudian juga pemilih, kita melakukan coklit ya. Baik di pemilu maupun di pemilihan kita laksanakan coklit untuk memastikan pemilih yang akan memilih di dalam pemilu maupun pemilihan. Jadi 3 unsur ini yang dalam proses tahapan itu kita kerjakan sesuai dengan proses tahapannya. Setelah itu baru kita di tahapan ujung ya, persiapan untuk hari pemungutan, kita mengelola logistik, kemudian mendistribusikan logistik sampai ke distribusi logistik kembali, proses rekap dan penetapan. Jadi ini tahapan-tahapan pemilu yang kita pemilu dan pemilihan yang kita selenggarakan. Tentu dalam hal ini KPU tidak bekerja sendiri, KPU juga bekerja sama dengan berbagai stakeholder lain seperti Bawaslu, kemudian pemerintah daerah juga, kemudian kepolisian, TNI, Forkopimda dan sebagainya. Jadi ada banyak pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kita. Baik Bang David. Dengan proses demokrasi yang panjang, sebagaimana Bang David bilang tadi ada 33 bulan tahapan. Itu non-stop ya Bang ya? Ya, non-stop. Non-stop.
libur hari Sabtu Minggu Kalau kerja. di dalam tahapan pemilu itu hari kerja kita itu hari kalender ya. Jadi ya ketika tahapannya masuk mau hari Sabtu Minggu itu ya tetap harus dijalankan. Ya. Ini di luar materi Bang yang ingin saya tanyakan. Bagaimana Bang David menjaga kondisi kebugaran Abang selama 33 bulan itu? Apakah setahu saya ini Bang David ini kan alhamdulillah selalu sehat walafiat dan Amin. selalu powerful ya dalam menjalankan aktivitas-aktivitas. Mungkin Bang David bisa menjelaskan kepada teman pemilih kiat-kiat kebugaran. Ya. Singkat aja Bang. Ya tentu Tidur tidur kalau dibilang tidur Abang juga berembun ya. Bergadang juga. Itu gimana Bang? Ya tentu kita harus mengambil waktu istirahat lah di sela-sela itu ya. Kemudian walaupun banyak dalam tahapan pemilu dan pilkada itu kan deadline-nya 23.59 gitu kan. Jadi kita harus menjaga deadline tahapan itu dalam sampai dengan waktu tengah malam, bahkan ada yang sampai subuh kan. Dan itu bekerja terus, apalagi di beberapa tahapan, misalnya tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Wah itu kita bekerja non-stop ya kan, karena deadline waktu yang sudah ditetapkan dan kita harus mempersiapkan dengan baik. Nah tentu di sela-sela itu ya sebagai manusia normal ya tentu kita tetap butuh istirahat. Nah ini tinggal kita Bagaimana melihat lah mengatur ritme ya Bang? mengatur ritme dan tentu juga fokus dan fokus tanggung jawab dan tentu ya harus ya bahagia lah, jangan lupa bahagia juga walaupun dalam tahapan yang seperti itu kan, karena itu penting juga di tengah tingkat pasti ya padatnya jadwal, stres yang tinggi segala macam. Nah tentu kita juga harus tetap optimis dan menjalankan tugas kita dengan baik. Saya sering sampaikan ke kawan-kawan bahwa di dalam penyelenggaraan tahapan itu jam kerja kita itu tanggung jawab gitu. Jadi kita tidak bekerja normal dari 8 sampai jam 4 Senin sampai Jumat, tapi tanggung jawab kita itu adalah melaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi jam kerja kita itu ya tanggung jawab yang kita laksanakan. Baik, terima kasih Bang David tadi sudah menyampaikan trik-triknya untuk menjaga kebugaran badan Bang. Kembali lagi ke materi Bang, ini terkait dengan demokrasi yang panjang tadi, seperti yang Abang sampaikan bahwa dengan 33 bulan ini kan bukan proses yang sebentar ya Bang ya dalam pelaksanaan kegiatan itu. Nah itu kita melihat demokrasi ini kan sebagai pilar utama Bang dalam proses akumulasi kehendak masyarakat. Bagaimana Bang David melihat situasi seperti ini Bang? Terkait tentang demokrasi sebagai salah satu pilar utama tadi. Ya, tentu bahwa penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kita itu tadi salah satu yang kita persiapkan ini kan untuk pemilih. Nah, pemilih ini kan adalah partisipasi langsung dari masyarakat. Selain itu juga dalam penyelenggaraan kita juga melibatkan masyarakat secara langsung. Banyak petugas kita itu yang langsung dari masyarakat gitu ya. Melibatkan masyarakat. Jadi PPK, PPS, Badan kemudian Pantarlih itu semuanya dari masyarakat langsung ya. Kemudian juga dari untuk KPPS dan tenaga pengamanan TPS itu kan itu dari masyarakat semua. Jadi besar partisipasi masyarakat di dalam proses demokrasi kita di dalam pemilu dan pemilihan, dan keterlibatan masyarakat langsung untuk datang ke TPS itu ya di pemilu itu kita mencapai 81 hampir 82% ya. Jadi ini partisipasi yang luas dari masyarakat dan itu yang memang menjadi pilar demokrasi karena kan dari dan oleh untuk rakyat itu benar-benar dilaksanakan. Karena itu kita di KPU memegang tanggung jawab yang penting untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya tersebut. Ya. Bang David tadi ada juga menyinggung tentang pemilih ya Bang ya. Nah ini yang ingin saya tanyakan ke Bang David. Bagaimana KPU Kota Pontianak pada umumnya itu melakukan strategi-strategi, yaitu salah satunya peningkatan kualitas pendidikan pemilih tersebut. Mungkin Bang David bisa menjelaskan strategi-strategi yang sudah dijalankan selama ini. Ya. Atau ada program-program kerja yang signifikan terkait kualitas pendidikan pemilih ini. Jadi kalau terkait pendidikan pemilih,
ini memang menjadi ya tugas kita sebagai penyelenggara, tapi kita bukan satu-satunya juga karena banyak stakeholder lain yang juga kemudian melakukan secara bersama-sama pendidikan pemilih tersebut. Ya. Nah, kalau kita dari KPU tentu kita bertanggung jawab memberikan sosialisasi terkait kepemiluan itu kepada pemilih, baik di dalam tahapan, ya tentu paling kencang di dalam proses tahapan. Karena ada banyak informasi yang harus kita sampaikan dan sosialisasikan kepada pemilih tentang daftar pemilih, tentang calon, tentang teknis pemungutan suara dan sebagainya. Itu yang menjadi kewajiban kita secara teknis untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, kemudian di dalam program sosialisasi juga kita melakukan sosialisasi sampai ke tingkat RT RW, kemudian untuk pemilih pemula, kemudian untuk kalangan-kalangan perempuan, pemilih perempuan gitu ya, kemudian juga pemilih-pemilih disabilitas dan sebagainya. Jadi kita melakukan pendidikan pemilih lewat program-program sosialisasi yang memang kita sasar secara luas sampai ke tingkat pemilihnya langsung gitu. Walaupun ya mungkin ada beberapa segmen yang dikategorikan seperti itu. Nah, maksudnya Bang David tadi menjelaskan segmen-segmen ya tadi ya. Itu ada yang khusus atau ada yang umum atau sosialisasinya dilakukan secara terbuka atau gimana, Bang? Iya, dua-duanya ya. Kalau di dalam Kombinasi. kombinasi ya. Kalau di dalam tahapan pemilu itu banyak sekali kita program, termasuk ada kirap pemilu, ya kan. Kemudian kita melakukan sosialisasi ke tadi itu segmen-segmen itu yang kemudian kita lakukan sosialisasinya. Dan ini kita kombinasikan dan terus-menerus kita lakukan tanpa jeda di dalam tahapan pemilu dan pemilihan itu, ya agar para pemilih baik dimanapun itu kemudian mendapatkan sosialisasi dan informasi dari kita tentang pemilu dan pemilihan. Oke. Bang David, terkait tentang juga pemilu ini yang sudah menciptakan, pemilu khususnya di Kota Pontianak ini yang sudah berjalan dengan lancar, aman dan damai. Nah ini Bang David, bagaimana melihat tujuan pemilu itu sendiri terkait dengan legitimasi, dan juga tanggap terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat, khusus di Kota Pontianak ini. Bagaimana Bang David? Kuncinya itu tadi ya, memang pemilu di Indonesia ini kan termasuk salah satu yang disampaikan oleh para pakar itu yang Kompleks unik ya, ya, kompleks dan unik. Dan karena melibatkan begitu banyak orang gitu ya. Jadi kalau kita bicara legitimasi ini kan menyangkut hasil dari pemilu itu sendiri yang kemudian apakah ini diterima atau tidak oleh peserta pemilu dan oleh masyarakat luas tentunya. Nah, proses ini sebenarnya karena kita menerapkan pemilu dengan cara manual, artinya pemilih datang ke TPS, memilih langsung, penghitungan manual, kemudian hasilnya juga dapat disaksikan langsung di TPS, kemudian juga diumumkan gitu ya. Nah, sehingga masyarakat bisa melihat langsung secara transparan bagaimana hasil atau pelaksanaan dan hasil pemilu atau pemilihan ini dari tingkat TPS, kemudian ada rekap di kecamatan, rekap di kabupaten kota, dan itu kita buka semuanya informasinya gitu. Nah, sehingga jika ada hal-hal yang kemudian menurut pemilih yang mungkin menyaksikan itu ada hal-hal yang tidak tepat atau tidak benar, itu bisa para saksi tentunya di dalam proses itu bisa memberikan tanggapan ya terkait dengan hasil tersebut. Nah, dengan pelibatan masyarakat luas ini maka ya hasil pemilu yang kita lakukan proses rekapitulasi secara berjenjang ini hasilnya yang dapat disaksikan secara terbuka juga ya menjadi hasil yang dapat diterima atau memiliki legitimasi gitu. Nah, karena kita buka ya, artinya proses transparan ini kita ya, transparan semuanya dari bawah. Nah, bagaimana dengan ini kan tadi bicara pemilu yang sudah berjalan aman, damai, lancar, terus penyelenggara yang sampai dilibatkan demikian banyak ya Bang. Saya ingin menyoroti bagian beban kerja kawan-kawan di Badan Ad Hoc ini Bang. Itu bagaimana Bang David
melihat dengan hasil pemilu kemarin itu kaitannya dengan beban kerja kawan-kawan di Badan Ad Hoc. Ada pemilu yang 5 kotak itu istilahnya kan. Itu bagaimana Bang David melihat dengan beban kerja kawan-kawan Badan Ad Hoc? Ya, jadi di dalam setiap tahapan pemilu itu kan sudah dibagi ya tahapan dan pekerjaannya. Jadi teman-teman di Badan Ad Hoc itu ya dalam periode tertentu ya ada masanya fase puncak pekerjaannya, kemudian ada fase di mana kemudian persiapan yang mereka juga tidak terlalu tinggi gitu. Jadi ya seperti gelombang lah turun naik gitu ya persiapan untuk pelaksanaan. Seperti teman-teman KPPS misalnya di tingkat TPS itu kan ya mungkin 3 hari ya dan 2 hari itu yang full ya karena biasanya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS itu dari sejak hari pemungutan suara jam 7 sampai selesai proses penghitungan dan kemudian dilakukan pengantaran ke kecamatan. Itu kalau berdasarkan pengalaman kita kemarin itu melebihi dari hari pemungutan suara ya. Ada yang ngantarkannya jam 2 subuh, jam 3 subuh ya kan. Walaupun lebih sedikit dibanding dengan tahun 2019 yang mengantarkan ke kecamatan itu lewat dari jam 6 pagi gitu. Ada yang sampai jam 12 siang ada, tapi tidak sebanyak seperti di pemilu 2019. Artinya mungkin maksud Abang ada evaluasi dari pemilu 2019. Itu kan seperti yang kita ketahui banyak memakan korban jiwa juga ya Bang ya. Ya, salah satunya dengan 2024 ini yang dilakukan itu dengan kita mengutamakan ya dalam perekrutan KPPS itu usianya tidak lebih dari 55 tahun. Dengan juga mempertimbangkan faktor-faktor kesehatan, artinya pemeriksaan kesehatan yang ada penyakit riwayat penyakit itu kemudian kita mengutamakan ya yang punya profil lebih bagus gitu ya. Namun demikian kita juga tidak membiarkan teman-teman KPPS bekerja tanpa kita kawal. Kita juga kawal sampai tengah malam. Kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mempersiapkan tenaga kesehatan jika ada KPPS yang membutuhkan perawatan kesehatan, artinya mungkin kelelahan, kemudian kita suplai vitamin dan sebagainya sampai kemudian proses itu dapat diselesaikan. Nah, sehingga kita melihat di tahun 2024 ini memang yang salah satu kita evaluasi juga dan kita sering tanya gitu KPPS ini sampai jam berapa di pengalaman di 2019. Ya, nah di 2024 ini lebih banyak yang menyelesaikannya lebih cepat dibandingkan dengan di 2019. Ya mungkin karena artinya evaluasi dan implementasi terkait ke pasca 2019 itu jalan ya Bang ya. Sudah berjalan sebagaimana mestinya ya. Ya, apalagi di 2024 ini kemudian salah satu faktor yang cukup melelahkan ya di 2019 itu kan menyiapkan salinan C1 salinan kalau di 2019. Sekarang kita C hasil salinan. Di mana ini cuman di satu rangkap kemudian di fotokopi untuk disebarkan. Karena kalau harus menulis berkali-kali itu cukup melelahkan. Karena satu jenis pemilihan itu harus dirangkap sesuai dengan jumlah saksi ya kan. Kalau peserta pemilunya partai politik, maka saksi partai politik yang disiapkan itu banyak gitu. Bisa sampai 30-an rangkap. Nah, ini proses yang disederhanakan di proses 2019 ini. Salah satunya itu. Sehingga kerja teman-teman di TPS itu lebih berkurang lah dibanding dengan 2019. Dan ini memang kita lihat juga di TPS bisa menyelesaikannya lebih cepat dibanding dengan 2019 secara umum ya. Oke, Bang David cerita tadi sudah banyak hal ya. Sampailah kita bekerja di menceritakan tentang beban kerja kawan-kawan di Badan Ad Hoc. Yang ingin juga kita pengen tahu ini Bang David terkait membangun kapasitas penyelenggaraan. Maksudnya bagaimana KPU membangun harmonisasi sampai ke jajaran tingkat bawah ini Badan Ad Hoc ini hingga menciptakan tujuan yang sama gitu Bang. Maksudnya untuk menciptakan pemilu yang adil dan akuntabel tadi. Mungkin Bang David bisa menceritakan. Ya tentu
teman-teman badan ad hoc, bahkan kita sendiri ya. Kan ramai itu Bang ya. Oleh kita sama KPU RI saja setiap ada tahapan kita ada BIMTEK ya kan. Nah ini tentu untuk membekali dengan regulasi terbaru atau aturan-aturan terbaru dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Demikian juga kita dari KPU ke badan ad hoc kita juga memberikan BIMTEK sedari awal. Jadi begitu dilantik kita langsung memberikan BIMTEK kepada PPK, PPS. Nah nanti PPK di kecamatan, PPS, PPS di kelurahan. betul. Nah, demikian juga nanti setiap ada proses tahapan misalnya proses tahapan pemutakhiran daftar pemilih kita melakukan BIMTEK lagi. Ya, kemudian nanti proses penghitungan kita BIMTEK. Jadi ini teman-teman badan ad hoc kita isi terus gitu ya. Dan memang dalam proses tahapan pemilu ini kan kita kerjanya sama-sama terus nih gitu kan. Nah ini yang kemudian secara alamiah ini membangun relasi yang kuat kita dengan badan ad hoc gitu kan. Kalau mereka kita rekrut, kemudian tidak ada pekerjaan yang intens, nah tentu ini interaksi kita berkurang. Tapi begitu direkrut badan ad hoc pada umumnya, ini pasti langsung mengerjakan proses pemutakhiran daftar pemilih. Ya kan, ini udah dekat waktunya dengan coklit, maka di situ ada pemetaan TPS, kemudian pelaksanaan coklit. Yang ini kita secara intensif bekerja sama dengan teman-teman badan ad hoc. Nah, kerjasama yang intensif inilah yang ya kalau boleh dibilang ini juga membangun sinergi antara sinergi yang bagus antara kita dengan teman-teman di badan ad hoc. Ya, sehingga ini prosesnya bisa dilanjutkan seperti itu. Dan itu berlaku sama terkait dengan ini badan penyelenggara tingkat bawah. Mungkin Bang David tadi cerita dengan PPS, PPK. Nah itu bagaimana dengan KPPS Bang? Yang sampai kalau kita hitung itu ada 14 ribuan orang itu. Ya, KPPS juga sama, kita BIMTEK ya. Namun BIMTEK KPPS ini kita lakukan per kelurahan, ya, artinya tersebar dan ini menjadi tanggung jawab teman-teman PPK KPPS juga di masing-masing wilayah. Namun kemudian setelah itu ada BIMTEK lanjutan yang dapat dilakukan, yang biasanya dilakukan oleh teman-teman PPK KPPS bagi para KPPS yang butuh pendalaman seperti itu. Misalnya kemarin ada soal Sirekap gitu kan. Nah ini proses pendalaman dilakukan lagi teman-teman. Jadi kita selain merekrut juga kemudian memberikan bimbingan teknis bagaimana proses teknis di TPS itu dapat dilaksanakan oleh KPPS. Nah selain itu kita juga membekali dengan buku panduan dan sebagainya. Sehingga kita ingin memastikan teman-teman sampai di tingkat KPPS ini paham dengan apa yang harus dikerjakan sesuai dengan aturan yang terbaru tentunya. Aturan yang terbaru. Oke. Kita ke teknologi nih Bang. Kita bicara tentang teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa ini KPU ya, dalam umum ya KPU RI itu menggunakan berbagai macam aplikasi Bang. Dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan dan program tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan. Mungkin Bang David bisa juga menjelaskan di sini kepada teman-teman pemilih bagaimana Bapak melihat implikasi pengaruh teknologi ini Bang, sesuai dengan program-program kegiatan yang udah KPU jalani tadi. Ya, mungkin ada aplikasi apa gitu Bang yang bisa berkesinambungan dengan kegiatan program pemilu ini Bang. Tentu penggunaan aplikasi sistem informasi ya, di KPU itu sangat membantu proses pelaksanaan dari tiap-tiap tahapan tersebut. Misalnya dari awal, ini kita cerita soal ada sistem namanya SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik, ya kan? Di mana kita harus melakukan verifikasi terhadap keanggotaan partai politik. Dan SIPOL ini kan connect secara nasional, gitu. Nah, kalau tidak ada sistem, bagaimana kita mengecek kegandaan keanggotaan antar partai politik ini ya. Dan itu kan di dalam SIPOL itu ada data-datanya. Jadi kalau dia identik, maka dia akan ditemukan ganda sehingga bisa kita proses. Tersaring lah ya. Tersaring, seperti itu. Di data pemilih juga seperti itu. Kita kemudian juga memproses dalam Sidalih. Nah, Sidalih ini juga berlaku nasional. Jadi kalau ada kemudian ditemukan data yang ganda antar pemilih, ini dapat dikonfirmasi dan di cross check. Nah, ganda yang maksud seperti Abang, misalkan antar kecamatan
mungkin antar kabupaten, mungkin sampai provinsi gitu Bang. Iya, bahkan antar provinsi, ya kan? Karena Bisa dibaca itu Bang. bisa dibaca. Karena kan yang namanya warga ya, ini kan dinamis ya, dinamis. Ya mungkin karena sesuatu dan lain hal kemudian berubah alamat atau pindah, ada yang datang dan sebagainya. Ini bisa di tracking lewat sistem. Kalau manual itu saya yakin tidak akan bisa dilakukan dengan tepat waktu dan dengan bersih gitu. Kemudian ada silon, sistem informasi pencalonan. Bayangkan kalau tidak ada silon, maka kita akan melakukan proses verifikasi itu dokumen hard copy semuanya kan. Nah ini kan calon ini banyak sekali dan dengan silon itu bisa menghemat waktu juga dalam melakukan proses verifikasi dan kita tidak perlu menggunakan kertas yang banyak begitu ya. Ini untuk silon. Ada juga silog, sistem informasi logistik untuk memantau bagaimana distribusi logistik dari pabrik sampai ke tingkat TPS. Kemudian di ngabung hitung tadi itu ada Sirekap gitu. Itu puncaknya. Puncaknya itu ada Sirekap. Jadi kalau dulu itu C1 salinan itu di scan, ya kan. Jadi KPPS di TPS itu harus membuat satu salinan C1 salinan untuk KPU untuk kemudian di scan. Namun sekarang KPU mengembangkan Sirekap sejak pemilihan atau Pilkada 2020 itu sudah diaplikasikan ya Sirekap dengan memfoto langsung hasil plano di papan itu untuk dimasukkan ke dalam sistem. Sehingga ini juga selain merekapitulasi hasil begitu ya, tapi juga menjadi alat bantu dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Jadi Sirekap Jadi kita tadi tinggal alat bantu, buka Bang. alat bantu. Jadi karena yang benar-benar disahkan itu adalah yang secara manual dilakukan. Alat Sirekap itu kemudian ditampilkan untuk melihat dan untuk dilakukan verifikasi sampai ke dokumennya. Nah itu yang membuat pemilu sekarang juga menjadi lebih efisien dari segi waktu. Saya ingat di 2019 itu kita melakukan rekap di tingkat Kota Pontianak itu hampir 18 hari. Di tingkat KPU Kota Pontianak. Ya, sampai selesai ya di kecamatan. Itu kurang lebih 18 hari. 18 hari. 18 hari proses rekapitulasinya. Namun di 2024 kemarin itu 14 hari. Ya, 13 sampai 14 hari. Ya. Tentu ada kecamatan yang lebih awal ya. Nah, paling lama itu akumulasinya 14 hari. Jadi ada waktu yang efisien dalam kita jenis pemilihan proses yang sama dengan 2019. Dengan jenis pemilihan yang sama. Nah, kemudian juga rekapitulasi di kita juga demikian ya. Jadi ini berlangsung dengan lebih cepat lah. Di pemilihan lebih cepat lagi. Itu di kecamatan hanya 2 hari dalam melakukan proses rekapitulasi. Ya. Ya kan, jadi lebih cepat. Karena apa? Karena kita sudah menggunakan Sirekap sebagai alat bantu. Nah, para saksi ini kan juga memegang data apa yang sudah mereka dapatkan di TPS begitu. Kalau di 2019 itu tentu lebih lama prosesnya. Jadi aplikasi-aplikasi ini selain membantu akurasi, transparansi pekerjaan kita, nah ini juga membantu mempercepat proses, artinya efisiensi waktu dalam hal tersebut. Baik, Bang David, untuk last question, Bang. Ini terkait tentang, ini setelah pelaksanaan nih, Bang. Itu bagaimana evaluasi-evaluasi yang telah dilakukan oleh KPU Kota Pontianak terkait ya lembaga ini ya, KPU ini terus menjadi lebih baik untuk ke depannya. Tadi kan kita bicara 2019, 2024. Nah, di 2029 ini mungkin Bang David bisa menceritakan evaluasi-evaluasi apa saja untuk menuju pemilu yang lebih baik di ke depannya. Ya, jadi sangat penting melakukan evaluasi ya setelah tahapan pemilu dan pemilihan itu berakhir ya. KPU RI sendiri juga melibatkan pihak lain dalam hal ini peneliti juga untuk melakukan membantu kita melakukan evaluasi. Jadi yang kita evaluasi itu tentu setiap tahapan-tahapan tadi. Jadi di tahapan Verpol ini seperti apa, kemudian tahapan Mutarlih ini seperti apa, tahapan logistik, pungut hitung, rekap, ini kita lakukan evaluasi semuanya terkait dengan di sistem-sistem yang sudah kita
jalankan dalam proses tahapan tersebut gitu. Kira-kira pada bagian mana yang bisa kita improve, kemudian pada bagian mana yang kemudian bisa diperbaiki, itu menjadi catatan-catatan kita di dalam proses evaluasi. Walaupun secara keseluruhan itu tadi bahwa kita melaksanakan semua kegiatan tahapan ini sesuai dengan koridor yang ditetapkan seperti itu. Tapi tentu ruang-ruang evaluasi itu menjadi penting bagi kita untuk melihat. Karena dalam proses tahapan itu kita udah nggak sempat lagi untuk melihat ini apa gitu. Karena ini kan tahapan jalan terus, kita di deadline. Nah setelah proses tahapan itulah kita kemudian juga kemudian baru melakukan evaluasi. Itu evaluasinya melibatkan pihak luar atau internal aja Bang? Maksudnya nih Bang? Pihak luar juga. Jadi setelah kita dari tim preset tadi itu, ya kan mereka mengumpulkan informasi, kemudian bahan, data. Nah, hasil ini kita diseminasikan kepada teman-teman partai politik, stakeholder yang terkait, kepolisian, kemudian dari pemerintah daerah, ya kan, pemerintah daerah juga kita ajak, kemudian akademisi, semuanya kita urun rembuk dalam ya satu forum diskusi gitu untuk kemudian melihat bagaimana proses pelaksanaan ini berlangsung dan apa hal-hal yang dapat dijadikan masukan demi perbaikan tata kelola pemilu ini di kemudian hari. Oke, baik Bang David. Banyak hal yang Bang David bicarakan juga terkait tentang hal-hal yang pemilu-pemilu ini menjadi lebih baik ke depannya. Ya. Nah, ini terkait tentang closing statement ya Bang ya. Mungkin dari closing statement Bang David. Closing statement ini maksudnya begini Bang David. Arahnya tuh ke ini Bang. Lebih kepada apresiasi KPU kepada pihak-pihak penyelenggara yang telah melaksanakan pemilu ini di Kota Pontianak itu aman, lancar, dan damai. Mungkin Bang David bisa closing statement di podcast ini, Bang. Ya, jadi mengingat pemilu ini menjadi agenda strategis nasional ya, dan karena ini menjadi penting ya. Sebagaimana diamanatkan di pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 Amandemen ya. Sehingga proses tata kelola tahapan pemilu ini menjadi penting untuk terus-menerus diperbaiki, disempurnakan, bukan hanya untuk KPU, tapi karena ini juga pekerjaan yang dilakukan semua pihak. Nah, karena itu penting untuk menjaga dan memperbaiki kualitas pemilu ini dari tahun ke tahun. Jangan sampai mundur ya. Nah, dan dalam pelaksanaan pemilu ini saya sering sampaikan bahwa kita di Kota Pontianak dapat melaksanakan pemilu dan pemilihan ini seperti tadi Bang Angga juga sampaikan. Kita menyelesaikan dengan kondisi aman, damai, walaupun tentu di dalam masa tahapan itu ada banyak dinamika yang terjadi gitu. Nah, jangan lihat ini berlangsung begitu saja gitu. Udah selesai pemilu aman damai kemudian 33 bulan ya, orang lihat ini udah selesai. Ada banyak yang terjadi di situ, ada banyak pihak yang terlibat membantu di situ dan ada banyak pihak yang terlibat sehingga ini bisa membuahkan hasil yang seperti ini. Ada penetapan hasil sudah dilakukan, kemudian situasi yang kondusif di daerah kita di Kota Pontianak. Ini kerja sama banyak pihak. Selain KPU, Bawaslu, kemudian pemerintah daerah lewat kecamatan, kelurahan, ini kan semuanya bahu-membahu nih. Kemudian ada kepolisian, ada TNI, ada BIN dan sebagainya, dinas kesehatan, ya, termasuk pemerintah daerah juga. Jadi ada banyak pihak yang terlibat dalam proses pemilu ini, termasuk Forkopimda juga ya. Kita juga kadang-kadang meminta pandangan termasuk kejaksaan dan sebagainya. Jadi ada banyak pihak sekali yang terlibat dalam menyukseskan tahapan kita. Karena itu kita di ujung tahapan kita memberikan apresiasi kepada semua pihak tersebut. Ya. Kita menyampaikan apresiasi dan jangan lupakan juga teman-teman media. Nah, teman-teman media ini berperan penting juga untuk penyelenggaraan pemilu di Kota Pontianak. Ya, kita punya relasi yang baik dengan teman-teman media. Teman-teman media juga kemudian membantu kita menyebarluaskan informasi tentang kepemiluan. Jadi saya kira semua pihak-pihak inilah yang kita bekerja sama dengan sangat baik dan kita memelihara hubungan itu dengan baik
Nah, sehingga kita bisa mendapatkan atau menyelenggarakan pemilu yang baik di Kota Pontianak dan Aceh seperti itu. Jadi dinamika di dalamnya banyak, walaupun kita selesai dalam pelaksanaan itu. Terima kasih Bang David atas Terima kasih. diskusi yang sudah disampaikan. Mungkin di lain waktu dan kesempatan kita bisa ketemu lagi ya Bang. Ya, betul. Di Kalau lain kita waktu, bicara tempat, pemilu, kegiatan. ini sebenarnya babnya panjang, banyak. Iya, Bang. Jadi ada hal-hal barangkali ke depan ya kita dapat mendiskusikan kembali, tentu bisa Mungkin ada di hal-hal yang podcast dengan materi yang lebih teknis Betul, ya Bang ya betul, mungkin ya. betul. Oke. Terima kasih ya Bang David Ya. atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih, mudah-mudahan pemilih juga dapat mendapatkan sesuatu lah dari apa yang kita sampaikan. Demikian podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast KPU Kota Pontianak selanjutnya. Quotes hari ini, demokrasi tidak hanya berbicara tentang hak untuk memilih, tetapi juga hak untuk didengarkan. Miguel Angel Morales. Salam pemilih, salam demokrasi, salam KPU melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.